Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Mardika Pasca, eh, jurusan Teknik Informatika kelas A, berkuliah di Universitas Islam Negeri 2. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yaitu Sistem Digital. Yang pertama itu Plexer, yang satu rangkaian multiplexer. Multiplexer atau selektor data adalah suatu rangkaian logika yang menerima input data dan untuk suatu saat tertentu hanya mengizinkan satu dari data input tersebut untuk lewat mencapai output. Jalan yang akan ditempuh dari input data yang diinginkan ke output dikontrol oleh input, strip input, select, atau kadang-kadang disebut input-input address. Di bawah ini merupakan gambar diagram multiplexer secara umum. Oke. Input data, jadi outputnya ke sini. Yang kedua, rangkaian demultiplexer. Demultiplexer adalah rangkaian logika kombinasional yang dirancang untuk mengalihkan satu jalur input umum ke salah satu dari beberapa jalur output terpisah. Distributor data, lebih dikenal sebagai demultiplexer atau demux, adalah kebalikan dari multiplexer. Oke, ini gambarnya. Inputnya di F dan outputnya ada 2. Ini data yang kedua. Jadi, fungsi demultiplexer adalah untuk mengganti satu jalur input data umum ke salah satu dari 4 jalur data output A ke D. Dalam contoh kami data. Okay. Seperti multiplexer, square solid state dipilih oleh kode alamat integer pada pin pilih output A dan B, seperti yang ditujukan. Ya. Okay, next. Okay. Selanjutnya itu kita akan mengenal tentang rangkaian sekuensial. Yang pertama itu flip-flop. Flip-flop ini adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki 2 kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika dan bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu atau trigger. Flip-flop mempunyai 2 output keluaran. Dia mempunyai 2 output atau keluaran dan salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Yang kedua yaitu counter. Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk dan dinyatakan bilangan biner. Hampir seluruh peralatan elektronik yang mempergunakan sistem digital di dalam rangkaiannya berisi suatu alat yang dapat mengontrol urutan operasi program. Alat tersebut dinamakan dengan pencacah atau counter. Pada umumnya, counter ini dibentuk dari beberapa buah rangkaian flip-flop atau bistabil multivibrator yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu register. Register adalah rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan data. Dengan kata lain, register adalah rangkaian tersusun dari satu atau beberapa flip-flop yang digabungkan menjadi satu. Flip-flop disebut juga sebagai register 1 bit. Jadi untuk menyimpan 4 bit data, register harus terdiri dari 4 buah flip-flop. Ya, 4 buah flip-flop. Jadi kalau udah ada 4 buah flip-flop, jadi dia mempunyai 4 bit data. Next. Ya, selanjutnya yaitu memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program data,
program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itu, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data Anda ke dalam media penyimpanan permanen atau tetap ya, di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Oke, yang pertama ini komputer memori. Yang pertama itu RAM atau Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor tak diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Simpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Nah, di bawah ini adalah contoh dari RAM. Oke, next. Yang kedua yaitu ROM atau Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program atau data. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS atau Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. Ini contoh dari ROM ya. Oke, next. Yang terakhir itu akan menjelaskan tentang Arithmetic Logical Unit atau ALU. Arithmetic Logical Unit atau ALU adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. ALU bekerja sama-sama memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Perhitungan dalam ALU menggunakan kode binar yang merepresentasikan instruksi yang akan dieksekusi atau opkode dan data yang diolah atau operand. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan binary complement. ALU mendapat data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register itu sendiri, yaitu ALU output register, sebelum disimpan dalam memori. Arithmetic Logical Unit ALU. Fungsi unit ini adalah untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika. ALU terdiri dari register-register untuk menyimpan informasi. Tugas utama dari ALU adalah melakukan perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan eksekusi program. Rangkaian pada ALU Arithmetic and Logic Unit yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan dinamakan dengan adder. Adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika. Oke, sekian penjelasan saya, ringkasan materinya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.